masih sayang gak sih sama aku? Kamu masih cinta gak sih sama aku? Kamu udah gak sayang ya sama aku? Gitu. Itu aku. Hi everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Balik lagi ke Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your apa gue clingy banget ya sama pacarku era, this is the right channel for you. Jadi belakangan ini aku tuh tiba-tiba kepikir karena aku sama pacar aku tuh kan seminggu bisa pergi kayak 5 kali bahkan kadang tiap hari gitu loh. Terus kayak aku sempat pikir kita apakah pasangan yang clingy ya? Tapi setelah aku pikir-pikir lagi kayaknya enggak sih, karena aku merasa kalau misalnya aku nggak ketemu sama pasangan aku nggak merasa kayak aku nggak bisa nafas, ngap gitu, nggak bisa kalau nggak ketemu gitu, nggak kayak gitu, kayak normal-normal aja. Nah, dan menurut aku orang clingy atau yang didefinisikan orang clingy itu yang lebih yang kayak gitu, yang kayak nggak ketemu pacar bisa kayak I cannot live gitu. Clingy sama yang kayak, misalnya tadi kan kamu bilang kamu seminggu ketemu bisa kayak 5 kali. Terus-terusan ketemu itu belum tentu clingy. Belum tentu. Aku sendiri terus-terusan ketemu karena ya I actually enjoy my partner's presence and like ngobrol bareng, makan bareng, and like just like he's my best friend gitu loh. Tapi aku merasa yang pasangan yang clingy itu yang bener-bener kayak gak bisa. Kalau nggak ketemu doi itu nggak bisa. Kalau misalnya setiap kali ketemu belum tentu clingy, tapi kalau clingy udah pasti setiap kali ketemu. Nah iya betul. Oke. Menurut aku itu ada hubungannya ketika kita mau tahu sebenarnya kita tuh di sisi yang clingy atau kita di sisi yang kayak normal. Itu tuh kita bisa lihat dari kita yang namanya di relationship itu ada yang namanya healthy space sama ada yang namanya emotional neediness. Jadi kalau healthy space itu adalah ya kita punya space di mana kita tuh sendiri, dalam artian tanpa perlu ada pasangan kita tetap merasa nyaman. Ada juga yang emotional neediness, itu tuh lebih yang kayak ada satu kebutuhan yang kamu secara emosional butuhkan dari seseorang yang lain. Nah, kalau kamu mau mempertanyakan diri kamu tuh di sisi yang mana sih? Kamu sisi yang clingy atau enggak? Itu kayak tadi Jessica bilang. Kamu bisa nanya diri kamu, apakah kamu merasa selalu harus ada sama bareng pasangan kamu? Apakah ini tuh tanda love language atau suatu kebergantungan? Jangan sampai enggak, pokoknya kalau pacaran, dulu tuh aku tipe yang kayak gitu. Kalau pacaran itu tiap hari ya harus ketemu. Serius? Apalagi dulu kalau misalnya satu kampus gitu, kayak aku bakal kayak sedih kalau misalnya kayak kita ada satu kampus masa kita nggak ketemu gitu. Nah tapi itu adalah hal yang salah, itu nggak healthy gitu. Yang benar adalah kayak oh ya udah kalau ketemu kalau enggak ya enggak. Ya benar kayak gitu. Gimana cara kita membalance kayak antara kita spend time sama pasangan kita dan juga kita punya personal space. Dulu aku tuh sampai benar-benar nggak punya kegiatan di luar Pacaran. pacar aku. Gila Jadi banget. kayak kampus, kalau nggak sekelas ya udah aku sama temen aku. Tapi kalau udah pulang ya udah. Kalau misalnya nggak ketemu pacar aku ya udah aku langsung pulang, tidur, besok pagi kayak gitu lagi. Bener-bener nggak ada hobi, nggak ada sesuatu yang aku kerjakan. Jangankan nge-K-pop nggak ada. Tapi kalau kamu memang dari dulu udah punya your own personal space, even kamu lagi pacaran. Yes. Kita bakal cari tahu apa sih 3 tanda kalau misalnya kamu orang yang clingy. Oke, jadi kalau misalnya kamu ngerasa 3 ini kamu checklist, berarti kamu bisa dikategorikan sebagai orang yang clingy. Number one itu terus-terusan minta kepastian, constant need of reassurance. Kalian tau gak sih cewek-cewek yang suka banget nanya, tapi please take note, ini tuh bukan yang versi bercandanya ya, tapi ini tuh cewek-cewek suka banget nanya, kamu masih sayang gak sih sama aku? Kamu masih cinta gak sih sama aku? Kamu udah gak sayang ya sama aku? Gitu. Itu aku Sumpah, parah banget. dulu tapi Kenapa ini nggak sehat? Karena kebutuhan reassurance atau kepastian ini datang itu dari perasaan insecure yang lama-lama tuh akan membebani pasangan kalian. Pasangan kalian tuh bakal merasa kayak, kenapa sih kok apapun yang aku lakuin untuk kamu tuh nggak bakal merasa kalau misalnya aku tuh sayang sama kamu, gitu loh. Ngerti nggak sih? Terus lama-lama yang kebanyakan aku lihat pasangan-pasangan yang facing masalah-masalah yang kayak gini, itu lama-lama pacarnya tuh jenuh, bosen, capek, yang kayak gua mau ngapain gimana pun kalau lu masih nanya kayak masih sayang gak sih sama aku, kan kayak benar-benar. Jadi dia kayak udah sayang, tapi karena kita mempertanyakan, dia jadi kayak apakah yang aku lakukan ke kamu nggak cukup sampai kamu tanya kayak gitu. Padahal kalau dari point of view kita sebenarnya kita tuh bukan kayak rasa, karena kita nanya gitu karena kita membandingkan sih. Kayak artian kayak kita ngelihat oh orang lain ngelakuinnya kayak gini, tapi kok kamu enggak. That's why kita nanya kayak apa, kamu masih sayang gak sih? Atau bisa juga karena ada orang yang tipe kayak
kayak emang dia butuh love language yang kayak mungkin words of affirmation. Betul. Misalnya dia butuh dikasih tahu terus kayak aku sayang kamu loh misalnya gitu. Jijik banget. Nah, tapi karena cowoknya tidak melakukan itu, dia jadi tidak ngerasa disayang. Nah, betul. itu ada salahnya juga, tidak saling Komunikasiin. menemukan love language-nya apa gitu. Iya. Tapi ya bener, itu adalah salah satu sign kalau misalnya kamu itu clingy, kalau misalnya kamu selalu kayak nanya, kamu sayang gak sih sama aku? Kamu masih sayang gak sih sama aku? Jangan-jangan kamu udah gak sayang ya sama aku? Ya betul. Number 2, kayak tadi aku bilang, tanda-tanda kalau kamu adalah seorang yang clingy ketika kamu tidak punya personal space. Kamu selalu pengen ada terus bareng sama pacar kamu. Kamu merasa tidak nyaman ketika kamu spend time sendiri atau misalnya sama teman kamu. Bahkan kamu kadang-kadang ngerasa anxious kalau misalnya pasangan kamu tuh lagi gak bareng kamu. Kenapa itu gak sehat? Karena tentunya kita semua itu, even orang yang udah sampai menikah pun, mereka masih butuh yang namanya personal space. Contoh ya, even kita lagi happy, kita lagi sedih, kita tuh butuh waktu kita untuk meregulate kayak, oh kita lagi ngerasain apa sih gitu. Ya sendiri itu gak apa-apa gitu, maksudnya bukan berarti kita harus terus sama pasangan kita. Aku gak ngerti, kenapa kalau misalnya lu terlalu depend on your, atau terlalu kayak rely on your pasangan for happiness, kamu bisa kehilangan independent dan juga nge-create attention. Karena ketika kita fully bergantung kepada pasangan kita untuk memberikan kita kebahagiaan, kita nggak bisa punya kayak dunia sendiri yang bisa bikin kita happy sendiri. Kalau dulu mamaku selalu bilang, ya memang sih kita juga nggak pengen nyumpahin sesuatu hubungan putus. Tapi kayak amit-amit kalau lu tuh udah terlalu depend your happiness or everything ke satu orang, once something happen, and then akan-akan dunia kamu tuh langsung dirampas, hilang Hancur, semuanya. iya. Ya. Karena terlalu dependent. Dan juga kayak kenapa kita harus punya self independent dalam artian kita nggak pernah tahu apapun yang bakal terjadi, dan kalau misalnya orang luar yang membuat kita kecewa, kita masih punya diri kita sendiri untuk kayak terus berjalan gitu. Oke, aku ngerti. Number 3, itu komunikasi yang berlebihan. Ini tuh ketika sekalian sehari-hari chatting sama pasangan kalian secara berlebihan. Dan kalian bete kalau misalnya pasangan kalian tuh jawabnya lama atau nggak jawab bahkan gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian tuh tipe pasangan berdua yang emang suka banget chattingan intens tiap hari, ya kayak ya you do you, that's your thing. Tapi di sini kita lebih kayak nge-point out orang-orang yang nge-spam chat pacarnya or like telepon mulu yang sampai pasangannya atau dirinya itu terganggu gitu loh. Kenapa ini tuh nggak sehat? Karena terus-terusan berkomunikasi yang berlebihan itu akan membuat pasangan kalian merasa terkekang, kayak di penjara gitu loh. Seakan-akan mereka tuh kayak nggak boleh punya dunia lain selain kalian, which is not true. Dan lama-lama kalau misalnya pasangan kalian tuh bete dan terasa terganggu banget sama kalian acting this way, lama-lama dia bakal jenuh, bakal capek. Lama-lama kayak, ya kenapa kok gue nggak boleh punya dunia di luar lu? Kalau istilah ini nggak cuma di pasangan ya, kayak pokoknya yang sering dikasih tahu, do everything in moderation. Pokoknya sesuatu yang terlalu berlebih, terlalu kurang juga nggak baik. Yang penting semuanya kayak ya tengah-tengah aja gitu. Ya kalau chat ya chat aja, nggak usah sampai yang kayak berlebih banget, karena biar dia juga ada personal space, kamu juga ada personal space. Ternyata clinginess ini tuh kenapa lebih, harusnya tuh lebih negatif, karena memang clinginess itu tuh bisa menyakiti seseorang, termasuk kamu sendiri. Kalau misalnya kamu merasa kamu adalah orang yang clingy. Ada 3 alasan. Yang pertama, kamu bisa kehilangan self identity. Dalam artian kamu kehilangan identitas diri kamu udah terlalu depend yourself on your partner, and then kamu terlalu fokus biasanya ke relationship-nya instead of pribadi. Dalam artian kayak ya ini terjadi ke aku, kayak aku bilang ketika aku punya pacar, aku terlalu clingy, aku maunya selalu bersama, aku jadi melupakan semua hal yang ada di luar. Jadi dulu tuh kayak rasanya dunia benar-benar milik berdua aja. Kita cuman yaudah kita fokus berbunga-bunga aja. Aku sampai kayak kuliah aku juga waktu itu kayak nggak gitu bagus, maksudnya daripada aku waktu single aku lebih fokus dan aku punya cita-cita, aku punya mimpi ketika aku single gitu. Tapi waktu aku udah pacaran dan aku bisa bilang kayak ini aku orang yang terlalu clingy, ya udah aku nggak peduliin, bahkan aku nggak main sama saudara aku pulang juga nggak dekat sama keluarga aku, ya fokus aku terlalu itu. Ketika aku putus, aku menjadi orang yang hilang. Teman-teman aku pasti akan bilang kayak dulu aja lu waktu pacaran gue ditinggalin, sekarang waktu lu udah putus lu baru nyari gue lagi. Nah itu terjadi ke aku gitu, karena terlalu fokus pacar dulu. Dan ketika aku udah putus itu, aku nggak tahu aku mau ngapain.
dunia aku benar-benar hilang. Istilahnya kan tadinya dunia aku sama mantan aku itu tiba-tiba kita putus, ya udah aku kayak orang bego aja, bingung hari ini mau ngapain, nggak punya kerjaan, hobi juga nggak ada, baru kayak kepikir, oh selama ini 2 tahun gue ngapain ya setiap hari gitu. You know you're in the right relationship where you don't lose your self identity and like you can still grow as an individual even if you're in a loving and a very secure relationship. That's what I think. Satu lagi, kenapa clinginess itu bisa menyakiti diri kalian sendiri lebih dari pasangan kalian, itu kalian bisa anxious atau nggak cemas gitu, dan kecemasan ini tuh bakal continuously naik terus selama kalian makin clingy sama pasangan kalian. Kenapa aku bisa ngomong kayak gini? Karena semakin kalian bergantung bagian kalian sama pasangan kalian, semakin kalian tuh bisa kayak partner kalian sedikit ngapain, kalian langsung kepikiran yang kayak, oh tadi kok dia jawab oke, kok kayaknya cuma satu ya, dia lagi marah nggak ya sama aku pas dia tadi antar pulang, kok dia nggak kayak peluk aku ya, kayak did I do something wrong? Kayak kecemasan kayak gitu tuh bakal bikin hidup kalian tuh nggak nyaman. Number 3, ternyata tidak hanya menyakitkan diri kamu, tapi kalau kamu terlalu clingy, ini bisa push your partner away, dalam artian malah membuat dia bukannya semakin dekat sama kamu, tapi makin jauh. Karena yang tadi, kamu butuh validation terus dari dia, itu akan menjadi sesuatu yang bikin dia capek. Cowok itu punya tendensi untuk mereka mau punya space, mereka tidak suka dikekang. Mereka tuh nyari partner yang supportive, yang kayak jalan bareng-bareng, tapi bukan partner yang mengekang. Dia tidak akan merasa dia menjadi cowok yang sepenuhnya ketika dia ada di relationship itu. That's why dia akan bosan dan cari yang lain. Pernah nggak sih pasangan Cici bilang kayak, kamu tuh mintanya terlalu banyak, please give me some space? Karena surprisingly I have that experience. Oh ya? Tapi not now. Oke. Not now. Dulu. Aku belum pernah tapi. Nah, gue pernah, tapi dulu banget. In my context, kayak mungkin waktu itu aku masih kurang dewasa ya. Aku nggak tahu sih dari POV-nya dia kayak gimana. Dari POV aku tuh kayak constantly sering kayak spam chat atau telepon, itu gara-gara aku tuh nggak ngerasa secure karena actions dia. My clinginess itu ada alasannya gitu di belakang itu. Paham gak sih? Bukan karena aku nggak bisa hidup tanpa dia, tapi aku lebih yang kayak, aku takut dia ngapa-ngapain. Jadi aku lebih yang kayak, oh spam chat, telepon gitu. One day, ketika dia udah capek, dia tiba-tiba kayak blow up, yang kayak, please kasih gue ruang, kayak gue merasa dikekang banget sama lu gitu. Padahal in my defense, gue cuma ngelakuin itu gara-gara that yang gue gak ngerasa secure karena actions dia, tapi another reason was also karena dia juga gak bisa provide gue dengan apa yang gue mau. Paham gak ya? Kayak for example kabar. Atau gak kayak sekedar kayak kabar, gak sih kabar, that's it. Kabar, that's it. Karena gue gak dikasih kabar tersebut, jadilah gue yang clingy itu, yang spam chat, telepon, dan lain-lain gitu loh. Tapi back again, disclaimer, itu gue yang masih muda banget, definitely not who I am now. My boyfriend now does not see me that way. Karena kayak tadi kepikir lagi, kamu bilang kamu clinginess-nya tuh ada reasons dibaliknya. Menurut aku juga itu bisa di-trigger dari orang luar. Bisa jadi clinginess bukan dari diri kamu, tapi coba dilihat lagi kayak, oh kalau yang tadi sih aku memaklumi ya. Kalau misalnya kita butuh ya kayak tahu, oh kamu lagi di mana, bukan yang kayak terus-terusan. Wah iya sekarang gue lagi di mobil, oke sekarang gue turun mobil, sekarang gue masuk rasa. Iya, ya bukan kayak gitu, yang kayak di mana aja gitu loh. Sebenarnya bukan karena kita mau overthink atau gimana, cuman kita kayak ya kita pengen tahu supaya kita nggak khawatir juga. Nah tapi kalau misalnya pasangan kita nggak bisa selalu membuat kita khawatir, itu akan menjadi sebuah clinginess sih memang. Thank you for agreeing. Thank you for validating my story. Tapi Cici sendiri kayak gitu nggak? Pernah kayak gitu? Aku sebenarnya nggak pernah sampai yang pasangan aku minta untuk kayak, oh iya aku butuh my own space. Mungkin kalau pernah pun ya udah dia bilang aja sendiri. Maksudnya kayak, gitu. Maksudnya kayak dia tahu kalau dia ngomong kayak gitu, aku bakal nangis gitu. Gitu. Oke. Tapi banget tuh. Tapi kalau misalnya sekarang, misalnya pasangan aku ngomong gitu, aku ngerti karena aku ada di fase dimana aku sangat butuh my personal space. Mungkin dulu kenapa aku bisa nangis karena aku nggak ngerasa kayak kita perlu sendiri gitu. Jadi aku ngerasa kok kamu nggak sendiri sih, berarti kamu nggak sayang sama aku ya. Aku dulu mikirnya gitu. Tapi kalau sekarang kan aku ngerasa kayak, gila waktu sendiri tuh enak banget loh. Butuh banget waktu buat lagi sendiri, even though you lagi ada pasangan. Jadi gue ngerti, oh iya bener-bener lu lagi butuh recharge ya. Oke, it's okay gitu. Gue kan sekarang lebih kayak gitu. Kayaknya you kebanyakan me time deh, to the point kalau you punya pasangan, kayaknya dia bakal kayak give me time please. Karena aku nggak tahu ya. Kalau please sekarang spend time with me. Kalau sekarang kelihatannya gitu.
Tapi aku kemarin sampai kayak bilang loh, kalau sampai aku nggak nemu seseorang yang kayak bener-bener bikin aku happy itu, malah bikin repot, ngapain? Karena maksudnya kita sendiri aja, Tapi emang bener, karena kita sendiri aja happy banget. Kayak kalau gue harus spend my time untuk kayak sesuatu yang kayak aduh capek mikirin sakit hatinya lagi, susah semua sendiri. Tapi ternyata kita bisa loh membalancekan antara keklinginess itu dengan tetap dekat sama pasangan kita. Yang pertama, itu untuk di awal, ini sebenarnya harus sebelum relationship ya guys, untuk nge-set personal goals dulu. Dalam artian, kayak misalnya aku sekarang, aku ngerasa diri aku yang sekarang tuh lebih siap untuk pacaran, kalau misalnya memang suatu saat nanti aku mau, karena aku udah punya my goals untuk 5-10 tahun ke depan, jelas kayak aku mau ngajar ini, aku mau dalam umur aku segini, misalnya aku punya apa, aku punya gimana, aku mencapai apa gitu. Nah itu tuh sebenarnya harus jelas dulu, karena ketika kamu memasuki sebuah relationship tapi diri kamu belum jelas, itu ujungnya itu kayak ya udah bakal ke effect sih. Kalau misalnya belum jelas, belum punya personal goals, terus sudah masuk hubungan, entar tuh personal goals kalian tuh bakal ada hubungan sama pasangan kalian. Terlalu terbawa kayak gitu. Sesuatu dari pasangan kamu. Dan by the way ya guys, cowok yang sekarang mature dan juga secure itu merasa cewek itu harus punya itu, of course, harus punya kayak personal goals, sesuatu yang pengen mereka capai gitu. Of course. Number two itu kalian tuh harus punya support system di luar hubungan. Kalian pasti punya satu teman yang kalau misalnya dia udah pacaran dia ngilang, tapi kalau dia udah putus dia kembali lagi ke grup kalian jadi ya contohnya Cikaran. Cuman kayak kalian pasti punya nggak sih teman kayak gitu. Nah, kalian jangan sampai jadi orang itu. Tetap guys, ayo kita keluar makan, guys ayo kita ketemu. Pokoknya intinya masih tetap punya teman. Udahlah, that's not that hard to understand. Karena ketika kalian tidak punya orang lain selain pasangan kalian, benar-benar ketika one day mau sekecil masalah apapun yang terjadi di hubungan kalian tuh bakal kayak terpuruk banget loh. Dunia tuh susah banget gitu. Terus kayak kalian nggak punya anyone to run to, kalian nggak punya teman curhat, nggak punya apa. Next, ini menurut aku seru. Kalian pernah dengar tentang boyfriend air gak? Pernah kan? Menurut aku ini ada hubungannya. Kayak pernah. tadi tiba-tiba aku lagi kepikir dan aku jadi ngerasa kayak dulu ketika aku pacaran, aku glow down. Karena aku udah punya pacar, jadi aku tipe yang kayak oh ya udah aku udah nggak ngurusin lagi diri aku sendiri. Ya udah aku pikirnya aku udah punya pacar kok. Aku fokus ke pacar aku. Secara tidak langsung aku jadi tidak memprioritaskan diri aku sendiri dari segi self care dan lain-lainnya. Akhirnya ya pasti itu akan glow down guys. Maksudnya lama-lama orang bilang iya kalau orang cewek udah pacaran tuh glow down, makanya ditinggal terus udah gitu cowoknya cari yang lain kayak gitu. Sebenarnya itu tuh bukan karena kamu udah dapet jadi kamu nggak prioritasin self care, tapi bisa jadi karena ketika kamu udah punya pasangan, kamu terlalu fokus ke pasangannya dan relationshipnya sampai kamu melupakan diri kamu sendiri. Salah satu tipsnya kalau misalnya kamu mau membalance itu, kamu harus masih punya waktu dan juga kesadaran untuk menjaga diri kamu sendiri. Bukankah lebih enak kalau misalnya even though kamu udah di relationship juga kamu tuh tetap glow up gitu guys. Betul, tapi instead of boyfriend air, lebih ke toxic relationship air and healthy relationship air. Terus ada bedanya loh guys, ada bedanya sumpah ini apa. You will see girls who are like thriving in their relationships itu bakal yang kayak antik, yang kayak happy, vibe-nya so auranya kayak cemerlang gitu. Tapi instead ketika kamu di toxic relationship, mau kalian senyum, mau kalian makeup secantik apapun tuh kayak auranya bakal kelihatan yang kayak kok gelap banget ya ini orang gitu. Tip terakhir adalah kalian tuh harus punya boundaries yang healthy di dalam relationship kalian. Dan lagi boundaries ini harus kalian tentuin sendiri ya sama pasangan kalian. Apa yang acceptable dan apa yang not acceptable. Kalian tuh harus cerita, oh aku kalau misalnya me time aku suka gini. Aku kalau sama pasangan aku biasa suka gini gitu. Jadi pasangan kalian juga punya kayak image kalian tuh suka spend time tuh kayak gimana gitu loh. Jadi untuk men-sum up semua ini juga sekaligus untuk menutup episode kali ini. Jadi kenapa sih menjaga healthy relationship itu tuh penting? Karena terutama misalnya dari segi clinginess ini, kalau kita terlalu clingy, kita tidak memberikan space untuk pasangan kita dan juga diri kita, itu tuh kita kayak istilahnya membatasi diri kita sendiri atau pasangan kita untuk berkembang secara individu. Ya kita maunya long last, tapi bukan hanya the relationship yang kayak berkembang, tapi diri kita sendiri juga harus berkembang. Thank you everyone. Kalau kalian punya saran, kalian punya cerita, silakan drop di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga nyalain bellnya supaya kalian bisa ke notified kalau kita udah upload new episode. Follow our TikTok at tiba-tiba kepikir, and last but not least, thank you so much for watching everyone. See you in the next one. Bye bye.
you.